Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Oke sayang. Hai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana sayang? Kita bertemu di pembelajaran yang kedua. Yang pertama yaitu pembelajaran SBDP. Gimana? Sudah membaca? Sudah berusaha memperagakan? Gampang kan? Yuk kita sekarang memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran PKN tematik 3C subtema 2 yang akan membahas tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Oke sayang, sebelum kita memulai, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Yuk kita langsung memasuki pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan arti pentingnya tolong menolong. Siswa mampu menyebutkan arti pentingnya gotong royong. Siswa mampu menyebutkan arti pentingnya hidup sederhana. Yang terakhir, siswa mampu mempraktekkan sikap tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makanan, dan lain-lain. Bu, mengapa sih kita perlu tolong-menolong orang lain? Nah, karena sikap tolong-menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang tersebut. Siapa yang suka menolong? Saya, Bu. Kalian hebat.
Manfaat tolong-menolong. Nah, sebelumnya kita sudah membahas apa itu artinya tolong-menolong. Nah, sekarang manfaatnya tolong-menolong. 1. Meringankan beban orang lain. Yang kedua, mempererat persahabatan. Yang ketiga, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Yang keempat, pekerjaan sulit terasa lebih ringan. Kelima, pekerjaan menjadi cepat selesai. Siapa yang mau meringankan beban orang lain? Saya. Nah, contoh tolong-menolong. Tolong menolong teman yang terjatuh, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, membantu membawakan belanjaan. Nah, ini adalah salah satu contoh tolong-menolong. Ketika ada teman yang jatuh, sebaiknya kita menolonginya. Jangan jatuh malah diledekin sayang. Jangan ya. Oke, yang kedua yaitu mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Contohnya ada bencana di suatu wilayah atau daerah. Nah, kita sebagai sesama manusia kita harus saling membantu, yaitu berbentuk kita mengumpulkan sumbangan untuk korbannya. Nah, yang terakhir membantu membawakan belanjaan. Ibu kesian nih membawa belanjaan banyak, ya kita sebagai anak atau sebagai manusia kita harus membantu ketika orang lain sedang kesulitan atau keberatan. Jadi kita menolongnya, membantu membawakan belanjaan. Nah, gotong royong sekarang. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Itu adalah pengertian dari gotong royong. Nah, manfaat dari gotong royong nih Kak. 1. Menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Yang kedua, menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Yang ketiga, meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Yang keempat, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Oke, gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong-menolong dan kerjasama. Oke, contoh dari gotong royong. Gotong royong membangun poskamling. Kedua, gotong royong membersihkan halaman sekolah. Yang terakhir, contohnya gotong royong menyiapkan makanan di rumah. Nah, ini ada beberapa contoh yang termaksud gotong royong. Ini di gambar pertama ada seorang warga yang gotong royong membangun poskamling. Ada contoh lainnya, saling gotong royong membersihkan halaman sekolah. Nah, di rumah juga ada gotong royong sayang, yaitu gotong royong menyiapkan makanan di rumah atau bisa juga membersihkan semua halaman tempat tinggal.
mengepel, misalnya Lina mengepel, ayah motong rumput, ibu memasak. Nah, itu salah satu contohnya gotong royong di rumah. Nah, hidup sederhana. Tolong menolong, udah. Gotong royong, udah. Nah, sekarang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kita tidak boleh berlebihan. Karena mengapa? Karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan harta atau uang. Dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu hemat juga, yang artinya pelit atau perhitungan. Oke, karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebihan dalam menghemat pengeluaran dan tidak lupa untuk bersedekah. Jangan lupa kita harus bersedekah. Sekecil apapun sedekahnya, jangan lihat dari nominalnya, jangan lihat dari suatu barangnya, tetapi ikhlasnya. Nah, manfaatnya hidup sederhana. 1. Memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup apa adanya dan tidak berlebih-lebihan. Yang kelima, hidup terhindar dari hutang. Yang terakhir, memiliki simpanan uang atau tabungan. Siapa ayo yang sudah menerapkan hidup sederhana di kehidupan kita? Kalau sudah, hebat. Nah, contoh dari hidup sederhana. 1. Tidak menggunakan pakaian dan perhiasan yang berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan karena kebutuhan. Yang ketiga, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Tidak ya sayangnya, tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Kita harus saling menghargai. Yang keempat, gemar berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yuk kita jadikan tangan kita di atas. Yang kelima, bersikap hemat dan cermat. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat perlu mempraktekkan sikap saling tolong-menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Nih, Bu Guru angkat kedua jempolnya Bu Guru. Mantep kalau sudah
Mempraktekkan sikap saling tolong menolong, jempolnya 2. Gotong royong, jempolnya 2. Dan hidup sederhana, jempolnya 2. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sayang, untuk pertemuan hari ini tidak ada penugasan. Oke, sayang, Bu Guru tutup. Terima kasih. Tetap semangat, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.